Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Patra, NIM 0603520068, jurusan Psikologi dari Fakultas Pendidikan dan Psikologi. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan tentang seorang tokoh psikologi Gestalt yang bernama Wolfgang Kohler. Kita akan mulai dari biografinya. Kohler lahir di Revel, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Kohler ia memperoleh gelar PhD-nya pada tahun 1908. Kemudian dia pergi ke Frankfurt untuk bertugas sebagai asisten profesor di Institut Psikologi Frankfurt. Saat bertugas ia bertemu dengan Wertheimer dan Kafka. Terus Wolfgang Kohler memperkenalkan penelitiannya yang berkaitan dengan insight learning, teori yang menekankan akan pemahaman atas suatu proses pembelajaran. Di teori Wolfgang Kohler, teori insight in learning itu adalah suatu proses belajar mengajar yang diawali dengan proses coba-coba dan salah. Setelah menemukan suatu cara dalam pemecahan masalah tersebut, seseorang akan dengan mudah untuk mengulang cara yang sama sesuai pengalaman yang lalu meskipun masalahnya agak berbeda hingga akhirnya dicapai suatu pemahaman. Yang kedua, Kohler dan kawan-kawannya melahirkan psikologi Gestalt. Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang artinya keseluruhan. Untuk memperkuat teorinya, Kohler mengadakan penelitian pada 9 simpanse yang terkurung pada beberapa sangkar. Salah satu dari simpanse tersebut bernama Sultan. Penelitian tersebut dilakukan selama kurang lebih 7 tahun yang dimulai dari tahun 1913. Pulau Canary yang menjadi pilihan Kohler dalam melakukan eksperimen. Ini eksperimen pertamanya, simpanse dimasukkan ke dalam sangkar tersebut. Terdapat sebatang tongkat. Problem yang dihadapi oleh simpanse adalah bagaimana simpanse dapat mengambil pisang untuk dimakan. Kemudian simpanse melihat sebatang tongkat dan timbullah pengertian untuk meraih pisang dengan menggunakan tongkat tersebut. Untuk yang kedua, problem yang dihadapi sekarang diubah, yakni pisang digantung di atas sangkar sehingga simpanse tidak dapat meraih pisang tersebut. Di sudut sangkar tersebut diletakkan sebuah kotak yang kuat untuk dinaiki simpanse. Pada awalnya simpanse mau mengambil pisang, akan tetapi berkali-kali gagal. Ketika simpanse melihat kotak di sudut sangkar, muncullah insight simpanse untuk bergegas mengambil kotak dan dinaikinya, dan akhirnya ia dapat mengambil pisang. Kemudian dari kesimpulan eksperimennya itu, dari eksperimen tersebut, penemuan penyelesaian masalah melalui insight learning dalam penelitian Kohler dan Kafka adalah bila penyesuaian itu telah ditemukan, maka simpanse itu dengan mudah dapat mengulanginya juga bila situasinya tidak persis seperti yang sebelumnya. Terus implikasi teori Kohler dalam proses pembelajaran. Teori yang dirumuskan oleh Kohler itu yang pertama adalah pemahaman insight. Dalam proses pembelajaran hendaknya peserta didik memiliki pemahaman yang kuat. Terus yang kedua, menunjang pembentukan insight, maka guru harus melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Bisa dilaksanakan dengan menyusun strategi, memilih metode, dan menggunakan media pembelajaran yang tepat. 3. Setiap perilaku mempunyai tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respons, tapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Terus guru mempunyai tanggung jawab untuk membantu peserta didik untuk memahami tujuan pembelajaran. Keempat, setiap individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Dalam menyampaikan materi, hendaknya dikaitkan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta pendidik. Terus kelima, menurut pandangan teori Gestalt, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila peserta didik mampu menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk dipergunakan memecahkan masalah dalam situasi lain.
Terus yang keenam, education is social process of change in the behavior of living organism. Guru dengan peserta didik dengan guru, peserta didik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan masyarakat. Dan ini adalah karya-karya Wolfgang Kohler. Sebenarnya di internet banyak ini yang dibuat oleh Wolfgang Kohler karya-karyanya. Cuman saya ambil yang sedikit aja. Yang pertama, The Mentality of Apes tahun 1921. Terus kedua, Gestalt Psychology tahun 1929. Dynamics in Psychology tahun 1940. Dan terakhir, The Place of Value in a World of Facts tahun 1983. Sepertinya cukup sampai sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.